Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cupang, dimanapun Anda berada, yang pastinya masih di atas permukaan air. Gimana kabarnya nih Sobat? Mudah-mudahan sehat semua ya Sobat ya. Oke Sobat Cupang, kali ini saya akan membagikan beberapa pengalaman atau informasi penting ya buat Sobat Cupang yang sering mengalami kegagalan dalam ternak ikan cupang. Oke, yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu dan jangan lupa buat kopi biar asoy geboy. Ahai. Baik Sobat Cupang, nah kenapa nih saya pengen memberikan informasi atau berbagi pengalaman ya Sobat Cupang? Karena begini Sobat Cupang, kalau kita gagal dalam melakukan ternak ikan cupang itu rasanya sakit ya Sobat. Nah, seperti lagu Cita-Citata tuh, sakitnya tuh di sini, Sobat. Aduh. Tapi gini, Sobat, ada lagi lagunya, lagu pahlawan, namanya siapa ya? Saya kurang tahu yang lagunya gini, Sobat ya. Maju tak gentar. Nah, itu baru mantap. Mudah-mudahan Sobat Cupang juga seperti itu ya, Sobat Cupang. Pokoknya jangan patah semangat, Sobat Cupang. Coba terus, coba terus. Oke, nah Sobat, kebanyakan bagi pemula ya, khususnya pemula atau yang lagi hobi-hobinya nih ngerawat ikan cupang dan pengen ternak ikan cupang. Bagaimana sih cara agar kita menghindari yang namanya kegagalan dalam ternak ikan cupang ya? Oke, saya di sini hanya berbagi informasi, mudah-mudahan penting ya. Baik, kita langsung aja ke informasi yang harus kita perhatikan untuk tidak gagal dalam ternak ikan cupang. Yang pertama ya, umur indukan betina atau indukan betina. Nah, ini Sobat Cupang, bagaimana sih cara kita memilih umur indukan cupang betina? Biasanya nih kita beli online atau kita beli-beli di pinggir jalan atau di toko-toko yang menyediakan ikan cupang. Nih katanya sudah siap breeding nih, ya kan? Kita tanya umurnya berapa bang? 4 tahun misalnya gitu. 4 tahun, 4 bulan kali. Oh, 4 bulan bang. Ini sudah siap breeding. Nah begini Sobat ya. Betul memang umur 4 bulan ke atas sudah siap breeding ya. Tapi saya sarankan begini Sobat. Carilah umur ikan cupang betina yang di atas 5 bulan ya, idealnya 7 atau 8 bulan, itu sangat ideal ya Sobat Cupang. Karena begini, kita melihat dari umur itu otomatis kita akan tahu fisik ikan cupang ya. Fisik ikan cupang betina itu semakin tua dia akan semakin membesar ya, perutnya juga akan makin gendut kalau kita bilang ya. Karena prinsipnya semakin besar ikan cupang maka telur-telur itu akan semakin besar ya. Nah logikanya kalau telur itu besar otomatis burayak yang dihasilkan juga akan besar Sobat. Nah kenapa sih saya harus merekomendasikan Sobat Cupang untuk memilih indukan betina di atas 5 bulan, idealnya 7 atau 8 bulan ya. Itu sangat mempengaruhi nanti untuk berlangsungnya atau keberlangsungan hidup si burayak ya. Kalau dia besar dia akan mudah memakan makanan yang sudah disediakan. Itu hal pertama ya. Indukan harus di atas 5 bulan. Oke, kita lanjut yang kedua. Untuk menghindari kegagalan ternak ikan cupang, yang kedua adalah pakan. Nah, pakan ini saya bagi menjadi dua ya Sobat. Yang pertama itu pakan untuk indukan betina, yang kedua adalah pakan untuk burayak. Nah, saya bahas dulu pakan untuk indukan betina. Begini Sobat, sebisa mungkin sebelum kita melakukan breeding atau perkawinan, kita siapkan jentik nyamuk ya Sobat. Jadi 1 minggu sebelum melakukan perkawinan itu cupang betinanya sudah kita kasih jentik nyamuk. Tujuannya apa? Agar telur-telur yang dihasilkan itu maksimal ya Sobat, sudah matang, jadi produktivitas telurnya akan bagus Sobat ya. Karena begini Sobat, kalau kita tidak menggunakan jentik nyamuk untuk pakan sebelum melakukan breeding, betul memang dia
akan bisa netas ya saya bilang, atau akan berhasil, tapi itu berpotensi rawan sobat, karena burayak yang dihasilkan juga tidak akan tahan lama. Nah, itu kenapa burayak itu tidak awet, karena indukannya kurang nutrisi. Nah, nutrisinya dari mana? Dari jentik nyamuk. Oke sobat, kita lanjut untuk yang kedua, yaitu pakan burayak ya. Nah, pakan burayak ini juga harusnya sudah kita siapkan ya sobat. Bisa kita menggunakan artemia atau kutu air untuk burayak di atas 4 hari. Tapi saya sarankan kita menggunakan kutu air, karena begini sobat ya, nutrisi yang dihasilkan oleh kutu air itu jauh lebih baik dibandingkan dengan artemia ya. Saya rekomendasikan kutu air. Nah, terus bagaimana nih? Kan burayaknya kecil, sedangkan kutu airnya besar-besar tuh. Apakah bisa makan? Kita usahakan untuk memberikan kutu air yang sangat kecil. Nah, gimana nih caranya? Ya, jadi saringan kutu air itu kita persempit ya, untuk bisa memisahkan kutu air besar dan kutu air kecil. Tapi tidak apa-apa juga sobat untuk memasukkan kutu air besar, karena begini ya, kutu air itu dalam 1 hari ke depan itu ada kemungkinan untuk memecah diri ya, atau berkembang biak lagi. Jadi yang dihasilkan adalah kutu air kecil. Nah, itu yang bisa nanti dimakan oleh burayak. Atau 1 minggu sebelumnya kita sudah sediakan kutu air ya. Jadi pada saat hari keempat itu adalah hari ketujuhnya si kutu air. Nah, pada saat itu juga burayak bisa makan, karena hari ketujuhnya kutu air itu adalah hari perkembangbiakan kutu air dengan cara membelah diri ya sobat. Nah, itu pasti kecil-kecil sobat. Ingat sobat ya, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah pakan untuk indukan betina dan pakan untuk si burayak. Oke, kita lanjut untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam ternak ikan cupang. Yang ketiga, yaitu perilaku ya sobat. Perilaku kita atau sikap kita. Karena begini sobat, cupang itu sifatnya sensitif ya, tidak ingin diganggu pada saat perjodohan, perkawinan, bahkan menjaga burayak sekalipun, atau menjaga si burayak ya, karena dia tidak ingin diganggu ya sobat. Dia akan merasa terancam apabila kita sering tidak sabar. Nah, ini kita harus sabar ya. Caranya sabar gimana nih? Jangan sering dilihat ya sobat. Dia mau melakukan perjodohan, jangan sering dilihat. Intinya kita harus sabar. Waktu dia perkawinan, jangan sering dilihat. Intinya harus sabar. Dan yang terakhir, pada saat dia menjaga burayak, nah jangan sering dilihat. Bagi pemula nih biasanya hobi penasarannya muncul ya. Saya bilang hobi. Jadi sebentar-sebentar ingin melihat, sebentar-sebentar ingin melihat. Ya, hobi. Sebenarnya itu hal yang mendasar tapi berbahaya ya sobat. Karena ikan cupang itu makin sering dilihat, dia akan merasa terusik ya sobat. Itu akan merasa mengganggu untuk mereka ya. Ya sudah pasti harusnya nanti 1000 butir telur, yang keluar hanya 100 butir ya, atau bahkan bisa 50 butir telur. Nah, itu juga akan mengurangi produktivitas perkawinan, produktivitas menetas, bahkan si burayak itu bisa-bisa dimakan kalau sudah merasa stres ya, ikan cupangnya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ya sobat. Untuk hal yang ketiga, intinya kita harus sabar ya sobat cupang. Jadi jangan pernah merasa kita ini penasarannya tinggi sekali. Sabar dan sabar ya. Kalau memang kita ingin mengasih makan si ikan cupangnya cukup sore ya sore saja. Besok hari ya sore lagi gitu. Jadi jangan pagi dilihat, sore dilihat, malam dilihat apakah sudah bertelur, apakah sudah menetas. Jangan sobat, hindari itu sobat ya. Kita akan membukanya itu penutup ya. Kalau saya sarankan kasih penutup ya sobat, dan kita buka nanti kemungkinan di hari keempat umur burayak. Nah, itu hindari itu sobat ya. Intinya kita harus sabar. Oke, kita lanjut hal yang keempat, cara supaya kita tidak gagal, yaitu kita harus memperhatikan air. Nah, ini air
yang kita masukkan, kita hindari air PDAM langsung atau air pump langsung. Karena begini sobat, kalau terlalu banyak kaporit itu akan berbahaya untuk keberlangsungan cupang jantan betina ataupun nanti keberlangsungan si burayak. Bisa jadi si cupang indukan ini tahan, tetapi nanti burayaknya yang nggak tahan sobat ya, karena kaporitnya terlalu tinggi. Dia nggak akan besar-besar burayaknya, bahkan nanti bisa mati. Nah itu yang berbahaya. Yang kedua, sebaiknya kita memberikan ketapang ya, daun ketapang biar airnya netral. Nah bagaimana sih cara kita untuk tahu supaya netral atau tidak pada air ikan cupang ini? Nah, kita modal-modal dikit lah, korban-korban sedikit lah. Saya sarankan kita beli kertas lakmus atau kalau bisa beli tester untuk pH air ya. Nah, kalau kita menggunakan tester untuk pH air itu kadar yang baik untuk pH airnya adalah 6,9 sampai 7,2 ya sobat. Itu pH terbaik. Kalau kita menggunakan kertas lakmus itu 7 ya atau 6 itu sudah cukup sobat. Nah kalau bisa air yang kita gunakan adalah air hasil endapan selama 1-2 hari ya sobat. Nah, kalau perlu juga kita berikan sedikit garam ikan agar lebih baik lagi, kuman-kumannya hilang atau virus-virusnya hilang. Oke sobat, itu dia hal keempat mengenai air yang perlu kita perhatikan. Oke, kita lanjut. Hal kelima agar tidak gagal dalam ternak ikan cupang adalah wadah ya sobat. Kenapa saya bahas masalah wadah? Wadah ini simple tapi berbahaya juga ya, urgen kalau saya bilang. Jadi usahakan kita membedakan tempat di mana saat pemijahan dengan pembesaran burayak. Usahakan berbeda ya sobat. Tempat pemijahan cukup tempat yang kecil, sedangkan tempat untuk merawat burayak adalah tempat yang sangat besar. Nah, maksudnya di sini adalah semakin besar tempat untuk merawat burayak, maka si burayak itu akan semakin cepat besar. Karena burayak ini sifatnya aktif ya. Dan maksud yang lain adalah semakin tempat itu besar, maka jumlah air yang kita butuhkan juga akan banyak. Nah, di dalam jumlah air yang kita butuhkan banyak itu, di situ akan mengandung oksigen baru. Karena begini, semakin banyak populasi burayak, maka jumlah oksigen di dalam air itu semakin sedikit. Makanya kita butuhkan untuk tempat pemijahan, maksud saya untuk tempat perawatan burayak itu di tempat yang besar, agar jumlah air juga bertambah, sehingga burayak ini lincah ya kemana-mana, dan juga untuk kadar oksigen di dalam air ya. Itu juga yang perlu diperhatikan agar tidak gagal dalam ternak ikan cupang. Oke sobat cupang, mungkin itu saja 5 hal yang perlu kita perhatikan agar tidak gagal dalam ternak ikan cupang. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan apabila ada pertanyaan atau kritikan serta masukan, jangan sungkan-sungkan, silahkan komen di bawah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum melakukan breeding, saya sarankan wajib berdoa dulu sobat. Oke sobat, sampai ketemu lagi di lain episode. Dan jangan lupa ngopi dulu sobat. Ahai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.